Halo semuanya, saat menghadapi ketidakpastian finansial, entah itu karena pekerjaan yang nggak aman, atau karena gaji yang stagnan di saat harga bahan makanan dan kebutuhan hidup selalu naik, atau bahkan karena kehilangan penghasilan, banyak dari kita biasanya langsung hati-hati banget untuk mengatur keuangan kita. Fokusnya jadi lebih ke main aman aja dan menjaga supaya keuangan tetap stabil sampai keadaan membaik. Walaupun berhati-hati itu bagus di masa-masa yang nggak pasti. Sayangnya, banyak orang malah menunda perencanaan keuangan mereka. Padahal, menunda perencanaan keuangan ini nggak bikin kita lebih siap untuk keluar dari masa sulit dengan kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya, financial planning atau perencanaan keuangan bisa menjadi kesempatan untuk mengubah situasi yang nggak terduga ini jadi peluang untuk meningkatkan keamanan finansial kita dan bantu kita mengambil langkah-langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah. Makanya di video kali ini, aku mau bahas beberapa tips dan langkah yang bisa kita ambil untuk mengatur keuangan di tengah ketidakpastian saat ini. Yang pertama, cek ulang budget. Kalau biasanya kita nggak pakai budget atau anggaran untuk mengatur pengeluaran, sekarang nih saatnya untuk bikin. Budget itu membantu kita untuk mengatur uang, mengontrol pengeluaran, dan mencari area di mana kita bisa mengurangi pengeluaran kita. Kalau kalian udah punya budget, bagus banget. Tapi coba deh review lagi buat cari cara mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Kalau kalian belum punya budget, kalian bisa download budget planner yang gratisan banyak di Google. Punya budget yang terencana dengan baik, bikin kita lebih gampang melacak dan mendeteksi pengeluaran yang berlebihan dan motong yang nggak penting. Dan sebaliknya, mengatur keuangan jadi lebih susah kalau kita nggak ngelacak pengeluaran, nggak ngelacak pembayaran utang, dan nggak ngelacak pendapatan rumah tangga kita. Bikin budget dan tetap disiplin, mau itu pakai sistem amplop kek, atau Excel, atau pakai aplikasi budgeting, itu bakal bantu kita mengenali area yang perlu dibenahi. Mengatur pengeluaran dengan bijak bukan berarti memotong pengeluaran secara drastis, tapi lebih ke melacaknya supaya bisa punya rencana lebih baik. Dan khususnya nih, penting banget melacak pengeluaran kita, terutama di masa yang nggak pasti kayak gini, karena apa aja bisa terjadi. Lanjut, langkah yang kedua, lacak pengeluaran. Setelah bikin dan nge-review budget, sekarang waktunya untuk melacak pengeluaran kita. Ini termasuk mengidentifikasi semua pengeluaran kita selama sebulan ya. Mungkin awalnya memang kelihatan ribet banget buat mengelompokkan semua pengeluaran berdasarkan jenisnya. Tapi kalau kita mengerti pentingnya melacak pengeluaran dan bagaimana caranya supaya nggak ribet, lama-lama ini bakal jadi kebiasaan kita dan kita akan lebih sadar sama pengeluaran kita. Coba deh evaluasi ulang keuangan rumah tangga kalian dan prioritaskan pengeluaran dulu. Tentuin mana yang beneran perlu dan mana yang cuman keinginan. Terus cari cara buat kurangin pengeluaran yang buat keinginan ini sebanyak mungkin. Pengeluaran yang nggak perlu itu bisa termasuk hiburan, belanja baju baru, atau beli makanan di luar. Semua ini penting sih, tapi harus ditunda dulu sampai keadaan balik normal. Lihat lagi rekening keuangan kalian dan tentuin di mana ada biaya-biaya yang nggak perlu. Mungkin kalian bisa kurangin atau bahkan cut semua pengeluaran itu. Sekarang juga saatnya stop langganan bulanan yang udah nggak kepake. Mulai dengan bikin daftar barang yang kalian butuhin dan catat pengeluaran harian kalian. Identifikasi pengeluaran mana yang masuk ke kategori keinginan, kebutuhan, dan tabungan. Kalau pengeluaran kalian ternyata lebih banyak ke keinginan, coba deh kurangi supaya bisa dialihin ke kebutuhan dan tabungan. Next, langkah yang ketiga, perkuat dana darurat. Sekarang saat yang tepat untuk membangun dana darurat kalau kita belum punya. Dana darurat itu ada untuk memberikan keamanan ekstra kalau terjadi keadaan darurat finansial di masa ketidakpastian. Dana darurat yang setara 3-6 bulan pengeluaran
Itu bisa menutup biaya rumah tangga kalau penghasilan kita tiba-tiba hilang karena sakit, atau karena kehilangan pekerjaan, atau karena hal lain yang di luar kendali kita. Dana ini bisa jadi pengaman pas keadaan lagi sulit. Kalau kalian ngerasa susah untuk menyisihkan uang ke dana darurat, coba aktifin transfer otomatis bulanan ke tabungan dana darurat kalian supaya kalian konsisten nabungnya. Pertimbangin juga tambah dana darurat itu kalau sudah full terkumpul, supaya kalian punya bantalan ekstra untuk menghadapi situasi yang nggak terduga. Lanjut, langkah yang keempat, cari penghasilan sampingan. Salah satu cara untuk siap-siap menghadapi sesuatu yang tidak pasti adalah dengan menambah penghasilan kita. Punya side hustle atau kerjaan sampingan bisa membantu menambah pemasukan, membantu memperkuat dana darurat, dan diversifikasi sumber penghasilan kita. Karena memang hanya menyisihkan uang kita untuk ditabung itu nggak cukup. Dengan inflasi yang terus naik setiap tahun, kita perlu mencari cara untuk meningkatkan penghasilan kita, entah itu dengan mencari pekerjaan sampingan, minta kenaikan gaji, atau mulai bisnis, buka usaha kecil-kecilan. Punya beberapa sumber penghasilan bakal penting banget saat ada ketidakpastian keuangan. Karena kita nggak cuma bergantung sama satu sumber doang. Jadi, kalau kerjaan utama kita lagi nggak lancar, kita masih punya cadangan dari pekerjaan sampingan atau bisnis, dan sebaliknya. Next, langkah yang kelima, investasi. Setelah dana darurat dan asuransi udah aman, saatnya kita kembangin investasi. Pertama, tentuin dulu seberapa besar toleransi risiko kalian. Kalau kalian pemula atau lebih suka yang aman-aman aja, mungkin lebih baik simpen di instrumen investasi yang risikonya rendah. Coba deh lihat reksadana pasar uang, atau obligasi, atau surat utang. Karena ini bakal ngasih penghasilan yang tetap seiring waktu dan uang pokok yang kalian investasikan bakal balik pas akhir periode. Kalian bisa menikmati penghasilan pasif yang stabil dengan risiko yang minimal ini. Tapi memang nominalnya mungkin nggak besar-besar banget, nggak sebesar kalau risiko kalian lebih tinggi. Makanya kalau kalian tipe investor yang agresif, mungkin kalian mau coba saham karena ya itu tadi. Instrumen yang satu ini berpotensi memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding obligasi atau tabungan yang bunganya tinggi. Tapi ingat, pasar saham itu volatilitasnya tinggi. Artinya naik turun harganya cukup signifikan. Jadi ada kemungkinan kalian bisa rugi juga. Lanjut, langkah ke-6. Cek lagi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum mulai merencanakan atau mengubah rencana keuangan kita harus cek dulu, cek ulang, dan evaluasi lagi tujuan keuangan kita. Duduk sebentar dan tulis mungkin 10 tujuan keuangan teratas, baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Setelah itu, kita pikirin tujuan mana yang paling penting. Misalnya, mau nabung buat dana pensiun dulu, mau ngelunasin semua utang, atau yang lainnya. Prioritaskan tujuan kalian. Buat target yang jelas dan selalu pantau progresnya. Perencanaan keuangan ini memberikan kalian kesempatan untuk ngecek ulang tujuan, update, dan lihat progres tujuan keuangan kalian sejak tahun lalu. Kalau kalian belum pernah bikin tujuan sebelumnya, tujuan keuangan, ini saat yang tepat untuk mulai. Supaya kalian bisa tetap atau lebih mantap lagi di jalur keuangan yang kalian pilih, terutama di masa-masa yang nggak pasti ini. Jadi, prioritaskan tujuan kalian, buat target, dan pantau terus progresnya. Next, langkah ke-7, punya asuransi. Keadaan darurat dalam hal kesehatan dan kehilangan pencari nafkah itu sering jadi masalah yang bikin kita cemas. Makanya, penting banget untuk memilih asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang bagus supaya kita siap menghadapi hal-hal yang gak terduga, seperti pandemi kemarin. Nggak punya asuransi ini bikin kita dan keluarga jadi rentan. Dan that's why punya asuransi dan memilih asuransi yang tepat itu penting banget. Kalau pekerjaan kita aman dan punya asuransi kesehatan yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga, kita nggak perlu mengubah gaya hidup secara drastis. Tapi sayangnya di Indonesia, meskipun asuransi itu penting,
Masih banyak orang yang ragu sama asuransi karena biayanya yang nggak murah dan berpikir masih terlalu awal buat beli asuransi, bisa nanti-nanti aja. Alasan pertama masih bisa dimengerti. Tapi coba pikirin segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Gimana kalau kalian kena musibah, kecelakaan, sakit, atau bahkan meninggal? Kalian gak mau kan jadi beban buat keluarga? Jadi, pertimbangkanlah untuk punya asuransi. Oke? Lanjut, langkah ke-8, fokus bayar utang. Utang yang menumpuk bisa bikin stres kita makin tinggi, apalagi di masa yang penuh ketidakpastian ini. Fokus bayar utang dengan bunga yang tertinggi dulu bisa membantu kita mengurangi bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang. Kalau bunga utang-utang kalian mirip, bayar utang dengan saldo terkecil dulu. Lalu alihkan pembayaran bulanan ke utang berikutnya yang lebih kecil. Meskipun mungkin kalian gak bisa langsung melunasi semua utang, kalian bisa coba kurangi bunga yang harus dibayar dan mungkin juga bayarannya jadi lebih ringan. Next, kurangi utang konsumtif. Ini lanjutan dari langkah sebelumnya sih ya. Utang konsumtif itu utang yang dipakai untuk belanja barang atau layanan yang nggak menambah nilai atau nggak menghasilkan uang di masa depan. Contohnya kayak kredit buat beli gadget baru, jalan-jalan, atau barang-barang branded. Utang kayak gini membuat keuangan kita semakin berat karena cicilan terus jalan tanpa ada manfaat jangka panjangnya. Nah, kita harus stop menambah utang baru dengan berkomitmen untuk nggak mengambil utang baru, apalagi hanya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Selalu tanya ke diri sendiri, apa aku beneran butuh ini atau cuma pengen doang? Lalu fokus untuk membayar utang yang ada. Buat list semua utang yang kalian punya, mulai dari yang bunganya tinggi atau yang jumlahnya paling kecil, terus fokus untuk lunasin semuanya satu persatu. Gunakan strategi seperti metode snowball, bayar yang paling kecil dulu, atau avalanche, bayar dari bunga yang tertinggi. Lalu, evaluasi kembali penggunaan kartu kredit kalian, pinjol kalian, pay letter kalian. Kalau sering kebablasan pakai kredit ini, coba alihkan pembayaran ke cash atau debit supaya lebih berasa. Bisa juga atur limit yang lebih kecil atau bahkan matiin dulu sementara biar kalian gak tergoda. Lalu gunakan sumber daya yang kalian punya. Punya barang-barang yang gak dipakai tapi masih bagus. Jual aja lewat platform online. Duit hasil jualannya bisa kalian alihin untuk bayar cicilan utang. Dan cari bantuan kalau perlu. Kalau utang kalian udah menumpuk dan sulit untuk diatasi sendiri, jangan ragu untuk cari bantuan, entah dari konsultan keuangan atau lembaga yang bisa bantu restrukturisasi utang kalian. Next, langkah ke-10, manfaatkan diskon dan promo. Diskon dan promo itu sebenarnya teman baik kalau dipakai dengan bijak. Mereka sangat bisa membantu kita untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Tapi hati-hati, kadang diskon juga bisa jadi jebakan yang bikin kita belanja barang yang sebenarnya nggak perlu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk riset dulu sebelum belanja. Setiap kali kalian mau beli sesuatu, cek dulu harga di beberapa tempat atau tunggu momen diskon besar kayak Harbolnas atau promo payday atau 11.11 gitu misalnya. Bandingin harga supaya dapat yang paling murah. Lalu bisa juga gunakan aplikasi cashback atau kupon. Banyak aplikasi yang ngasih cashback atau kupon diskon buat belanja kebutuhan sehari-hari. Misalnya aplikasi belanja online, ojek online, atau bahkan pembayaran tagihan rumah tangga. Dan jangan pernah lupa untuk buat list kebutuhan sebelum belanja. Mau itu sebelum buka aplikasi belanja online atau pergi ke mall. Bikin dulu daftar barang yang kalian beneran butuh. Ini bisa bantu supaya nggak kalap melihat diskon di sana-sini. Nah, sebelum beli barang-barang yang promo, cek dulu validitas dan syarat promonya. Kadang ada promo yang kelihatannya menarik, tapi sebenarnya syaratnya ribet atau nggak sesuai sama yang kalian butuhkan. Selalu baca detail promonya supaya nggak kecewa atau buang-buang uang. Dan jangan belanja hanya karena diskon aja. Diskon 70% itu nggak berarti kalian harus beli. Kalau barangnya nggak masuk list kebutuhan kalian, ya skip aja.
Jangan sampai diskon bikin kalian boros atau membeli barang yang akhirnya nggak terpakai. Next, langkah ke-11, tetap positif dan disiplin. Di masa-masa sulit, kita jadi gampang banget untuk ngerasa down dan menyerah sama rencana keuangan yang udah kita buat. Tapi punya mindset positif dan disiplin bisa jadi kunci untuk tetap di jalur yang benar. Positif di sini bukan berarti nggak realistis, tapi lebih ke bagaimana kita tetap fokus sama solusi daripada terus-terusan memikirkan masalah. Disiplin juga artinya berkomitmen sama rencana yang udah dibuat, meskipun kadang susah atau nggak sesuai sama ekspektasi. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Punya tujuan yang jelas bikin kita lebih termotivasi buat ngejalanin rencana keuangan kita. Misalnya mau nabung dana darurat, beli barang-barang impian, atau bebas dari utang. Tulis tujuan-tujuan itu dan tempel di tempat yang sering kalian lihat, biar kalian selalu ingat. Dan buat rencana yang fleksibel aja, tapi tetap fokus. Nggak perlu rencana yang kaku banget, tapi tetap harus ada batasannya. Kalau ada pengeluaran nggak terduga, sesuaikan rencana tanpa keluar jalur dari tujuan utama. Fleksibel di sini artinya kalian tetap bisa adjust rencana sesuai situasi, tapi nggak gampang menyerah. Lalu, lakukan evaluasi secara berkala. Rutin, cek progres kalian, bisa tiap minggu atau tiap bulan. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah kalian udah di track yang benar atau perlu ada perubahan. Dari sini, kalian juga bisa belajar dan membuat strategi yang lebih baik lagi. Lalu juga rayakan keberhasilan kecil, jangan cuma fokus ke tujuan yang besar, hargai juga pencapaian kecil yang udah kalian raih. Misalnya, berhasil nabung beberapa persen dari penghasilan, bayar utang lebih cepat, atau berhasil nggak jajan kopi selama seminggu. Rayakan dengan cara yang simpel tapi menyenangkan, kayak traktir diri sendiri, nonton film favorit di rumah. Lalu, tetap belajar dan cari inspirasi. Konsumsi konten-konten yang bikin kalian semangat, entah itu dari buku, dari podcast, dari video, atau dari akun media sosial yang bahas tentang keuangan dan pengembangan diri. Ini bisa bantu kalian termotivasi dan dapetin ide-ide baru untuk mengatur keuangan. Lalu, kelilingi diri kalian dengan orang yang mendukung. Kalian sadar nggak, lingkungan sekitar kalian punya pengaruh besar loh terhadap diri kalian. Jadi, usahakan untuk dikelilingi sama orang-orang yang mendukung dan punya mindset yang positif. Bisa teman, bisa keluarga, bisa juga komunitas yang punya tujuan yang serupa sama kalian. Mereka bisa jadi support system yang kuat buat kalian. Ingat, konsistensi itu lebih penting daripada kesempurnaan. Kadang nggak apa-apa kalau kalian kepleset dikit. Yang penting, kalian balik lagi ke rencana awal. Jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau ada kesalahan kecil. Yang penting terus jalan, jangan berhenti. Dan jaga kesehatan fisik sama mental kalian. Kesehatan juga memengaruhi cara kita mengatur keuangan. Kalau tubuh dan pikiran kita sehat, kita bakal lebih mudah untuk berpikir jernih dan disiplin. Jangan lupa olahraga, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Next, langkah ke-12, jangan gampang panik. Dalam situasi ekonomi yang nggak stabil, kayak harga-harga naik, pendapatan nggak pasti, atau berita-berita buruk soal ekonomi, kita jadi gampang banget untuk merasa panik. Tapi, keputusan keuangan yang diambil pas kita lagi panik, biasanya malah bikin masalah semakin besar. Jadi, penting banget untuk tetap tenang dan berpikir jernih sebelum kita ngambil keputusan. Di saat kita dapat berita atau lihat situasi yang bikin panik, stop dulu sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tenangin diri. Ini simple tapi efektif untuk menjaga emosi, biar kita nggak terburu-buru mengambil langkah yang salah. Dan cek faktanya, jangan langsung percaya sama kabar burung. Banyak info soal ekonomi yang beredar, tapi nggak semuanya akurat. Sebelum kalian panik, pastiin dulu informasi yang kalian dengar itu benar. Cari sumber yang terpercaya atau konsultasi sama orang yang paham tentang keuangan. Lalu, review kondisi keuangan sendiri. Daripada sibuk mikirin hal-hal di luar kendali, fokus aja ke hal-hal yang bisa kita atur. Cek kondisi keuangan kalian, kayak penghasilan, tabungan, dan utang. Dengan mengetahui posisi keuangan kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Lalu, hindari keputusan keuangan yang mendadak.
Jangan langsung jual investasi atau ambil utang karena panik. Ambil waktu untuk berpikir dan pertimbangkan hal itu baik-baik. Kalau perlu, bikin list pro dan kontra untuk setiap keputusan yang mau diambil supaya kita lebih objektif. Wajar banget kalau kita itu merasa khawatir soal hal-hal yang di luar kendali kita di saat situasi nggak pasti. Tapi penting banget untuk sadar kalau kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik dengan lebih peka sama pengeluaran, mengurangi biaya, dan menambah tabungan. Lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keuangan kalian, keuangan keluarga kalian tetap aman, jadi kalian siap kalau ada apa-apa. Gak ada orang yang bisa mempersiapkan diri untuk semua krisis, seperti yang kita semua pelajari ketika pandemi kemarin. Tapi berpikir jauh ke depan bisa membantu kita menghadapi skenario yang mungkin terjadi dan siap-siap sebaik mungkin. Dengan begitu, rencana keuangan membuat kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Jadi kita nggak gampang goyah hanya karena masalah jangka pendek. Ini satu-satunya cara supaya kita bisa menghadapi masa-masa nggak pasti tanpa tenggelam dalam masalah. Oke? Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.